Petugas mengejar para pengemis yang kabur. Tak hanya pengemis, sejumlah juru parkir liar yang meresahkan masyarakat juga turut diangkut petugas. Razia kali ini dipusatkan di kawasan Pesing dan Pangeran Tubagus Angke. Untuk menegakkan Perda nomor 8 tahun 2007 terkait ketertiban umum sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Hasil pada hari ini 11 PMKS ditertibkan kemudian dibawa ke Gor Cengkareng. Total ada belasan pengemis dan juru parkir liar terjaring razia Satpol PP Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Mereka kemudian dibawa ke Gor Cengkareng Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Mau nggak, Pak? Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan menemani Anda selama 1 jam di iNewsroom. Tadi perjumpaan kita sudah dibuka dengan razia terhadap pengemis dan juru parkir liar terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Hal ini terkait dengan penambahan jumlah pasien positif yang semakin menggila. Hari ini terjadi penambahan 10.631 orang. Ini kita lihat di sini, hari ini ada penambahan 10.617 orang sehingga jumlah pasien positif hari ini 808.340 orang. Ini merupakan rekor karena baru hari ini penambahan pasien harian menembus angka psikologis 10.000. Mudah-mudahan besok terjadi penurunan dan kami mengajak kita semua untuk selalu menegakkan protokol kesehatan karena penambahan ini juga berdampak pada kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi mandiri yang semakin menipis. Sementara itu pemirsa, Badan POM belum mengeluarkan izin edar vaksin padahal kurang dari sepekan penyuntikan vaksin COVID akan dimulai. Menurut Badan POM, mereka masih membutuhkan data uji klinis yang disampaikan oleh Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung. Izin edar dibutuhkan untuk membuktikan vaksin aman, berkhasiat, dan bermutu. Sesuai aturan WHO, vaksin harus memiliki data hasil uji klinis. Kepala Badan POM, Penny Lukito menyatakan pihaknya masih menunggu data uji klinis dari Bio Farma dan Unpad Bandung yang sedang menjalankan uji klinis tahap 3 sejak bulan Juni lalu. Badan POM juga sudah mengantongi data efikasi dari Brazil dan Turki yang sama-sama menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina. Badan POM optimis bisa menerbitkan izin penggunaan darurat sebelum pelaksanaan 13 Januari nanti. Sementara itu, hasil rapat pleno Majelis Ulama Indonesia yang digelar hari ini menyatakan vaksin CoronaVac buatan Sinovac Cina halal. Izin EUA dan fatwa halal MUI untuk CoronaVac akan menjadi lampu hijau penggunaan vaksin COVID tersebut agar bisa diinjeksikan kepada masyarakat Indonesia. Itu karena domainnya domain MUI halal sudah. Nah, tapi jumlah pejabat daerah yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Hari ini Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, menyatakan dirinya terpapar positif COVID-19. Oded mengatakan ia termasuk pasien tanpa gejala atau OTG dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pengumuman tersebut disampaikan Oded melalui rekaman video yang diunggah di akun media sosial pribadi dan akun pemerintah Kota Bandung. Oded menghimbau kepada orang yang pernah berinteraksi dengan dirinya untuk segera melakukan tes usap. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, juga sudah lebih dulu dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sudah sembuh. Hal ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terpapar virus corona di masa pandemi. Di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Karena judulnya ngobrol santai.
Etika Cuaca Bandung no paling, tapi serius tentang bagaimana pesohor Gisela Anastasia saat ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Gisel akhirnya datang memenuhi panggilan polisi. Ini merupakan panggilan yang kedua setelah sebelumnya Gisel tidak hadir karena alasan keluarga. Rizal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka video berkonten pornografi. Datang lebih awal dari jadwal yang telah diagendakan, artis Gisela Anastasia hadir di Gedung Krimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi. Pemeriksaan hari ini menjadi pemeriksaan perdananya sebagai tersangka video asusila yang tersebar hingga menjadi viral. Sebelumnya, Gisel sempat mangkir pada panggilan pertama pada Senin 4 Januari dengan alasan menjemput anak. Alasannya tidak datang juga disampaikan Gisel bersamaan dengan permintaan maaf atas contoh buruk yang ia berikan. Dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak. Sementara tersangka lainnya, Michael Yukinobu De Vretes yang turut menjadi pemeran video asusila bersama Gisel telah terlebih dahulu diperiksa pada Senin 4 Januari lalu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2020 usai polisi melakukan gelar perkara. Ya, bagaimana pemeriksaan Gisela Anastasia di Polda Metro Jaya yang sudah dimulai sejak siang hari tadi? Apakah sudah selesai atau ada tanda-tanda Gisela akan pulang? Saya sudah bersama dengan reporter Baby Kristami yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Baby, bagaimana suasana di Polda Metro Jaya saat ini? Selamat sore Latif dan juga pemirsa, memang pemeriksaan kasus video asusila yang melibatkan artis Gisela Anastasia ini masih terus bergulir hingga pada saat ini sekitar hampir pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tadi pagi sekitar pukul 9, Gisela Anastasia didampingi dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin tiba di Polda Metro Jaya. Ini 1 jam lebih cepat jika dibandingkan dengan agenda yang sudah ditentukan tim penyidik, yaitu seharusnya jam 10, namun keduanya ini datang ataupun tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9 pagi tadi. Dan keduanya ini langsung menjalankan tes kesehatan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dilakukan juga rapid test antigen dan keduanya dinyatakan non-reaktif. Dan diketahui pula tadi dari pernyataan Kombes Yusri Yunus selaku Humas Polda bahwa hari ini maka tim penyidik akan melakukan pendalaman proses penyebarluasan dari video asusila yang melibatkan artis Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Vretes atau yang biasanya dipanggil Nobu. Mereka keduanya ini sudah mengakui memang keduanya ini merupakan pemeran utama dalam video asusila, dan dari apa yang sudah diakui oleh keduanya maka dikenakan pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Maka tim penyidik juga ini berencana akan memanggil saksi ahli untuk melengkapi berkas perkara. Diketahui pula untuk tersangka MYD ini sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada tanggal 4 Januari 2021 dan usai pemeriksaan ini tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik. Pemeriksaannya ini dilakukan kurang lebih 12 jam dari sekitar pukul 10:30 siang hingga pukul 9:30 malam. Dan hasil dari pemeriksaan ini maka tim penyidik mewajibkan untuk tersangka MYD wajib lapor 1 kali 2 minggu, di mana ini dilakukan pada hari Senin ataupun Kamis. Ini terus dilakukan sampai dengan hasil pemeriksaan dari Gisela Anastasia ini keluar. Ya, kami akan terus memantau bagaimana jalannya pemeriksaan untuk tersangka Gisela Anastasia atas kasus video asusilanya pada hari ini. Ini masih terus bergulir, kemungkinan akan usai pada pukul 9 malam atau pukul 10 malam jika dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilalui oleh MYD sebelumnya, yaitu memakan waktu mencapai 12 jam. Kembali ke studio, Latif. Oke, terima kasih Baby. Kami terus menunggu laporan Anda. Apakah sebelum jam 9 nanti tiba-tiba Gisel keluar dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Ya, kalau berkaca kepada pemeriksaan sebelumnya,
yaitu pasangan Giselle di video tersebut, MYD, yang diperiksa selama 12 jam, maka seperti kata Baby tadi, kemungkinan besar Giselle juga baru akan keluar paling cepat pukul 21 atau pukul 22 nanti. Kita lanjutkan ke berita berikutnya. Kamera pengawas masjid merekam aktivitas korban pelaku pembunuhan yang sempat bercengkrama di teras masjid. Menurut polisi, sebelum membunuh korban, pelaku juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pria di kawasan Medan Baru di hari yang sama. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aktivitas Fitriana dengan Aryo alias Untung di teras Masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara sebelum pembunuhan terjadi. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan sebelum melakukan pembunuhan terhadap Fitriana, pelaku melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pria bermarga Manalu di kawasan Medan Baru pada siang harinya. Diduga cemburu dengan Manalu yang dekat dengan korban, pelaku nekat mencoba menghabisi nyawa Manalu tepat di depan showroom Jalan Nibung Raya Medan. Namun Manalu berhasil selamat meski kondisinya kritis. Kita sudah mengetahui ya dan menduga ada yang kita curigai. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya warga menemukan mayat wanita di halaman Masjid Al-Badar yang belakangan diketahui bernama Fitriana asal Birun Aceh yang sedang merantau ke kota Medan. Berdasarkan hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, diketahui Fitriana merupakan korban pembunuhan dengan belasan luka tusuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, kita ke Pinrang, Sulawesi Selatan. Polisi dibuat kewalahan saat menangkap maling sebuah minimarket. Di atas genteng, pelaku melawan hingga polisi sempat kocar-kacir. Usai terekam kamera CCTV, seorang maling minimarket kabur di atas genteng. Polisi yang tiba di lokasi kesulitan menangkapnya, bahkan polisi sempat kocar-kacir saat pelaku melawan. Tak berapa lama polisi berhasil meringkus dan cepat-cepat membawanya pergi karena khawatir diamuk warga. Tapi setelah susah menangkap pelaku, pihak minimarket justru cabut laporan, pasalnya keluarga pelaku bersedia ganti kerugian. Keluarga atau pelaku ini, dia menyanggupi membayar kerugian atas kejadian tersebut. Jadi pelaku dikembalikan ke keluarga nih? Jadi pelaku kami kembalikan kepada keluarganya dan tetap dibuatkan surat pernyataan. Kenapa pelaku bebas setelah polisi susah payah meringkusnya? Usut demi usut di kantor polisi terungkap pelaku punya gangguan jiwa. Kita ke kasus penembakan di KM 50. Komnas HAM menyatakan polisi yang menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 melanggar HAM. Keputusan ini disampaikan oleh Komnas HAM setelah meneliti ribuan video dalam investigasi yang dilakukan terkait dengan kematian 6 laskar FPI tersebut. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, demikian laporan dari tim. Terima kasih.
Narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang bebas hari ini sudah tiba di Ngeruki. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut.